alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat ini diperintahkan untuk mengatakan tidak usah takut dan tidak usah bersedih. Jangan takut dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan beri kabar gembira kepada orang tersebut dengan surga. Salah satu penafsiran alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih adalah nggak usah takut dengan apa yang akan engkau hadapi setelah kematian. Nggak usah takut, karena setelah kematian engkau akan diberikan kenikmatan. Wala tahzanu, dan tidak usah bersedih. Tidak usah bersedih dengan apa yang engkau tinggalkan di dunia. Harta, anak, apalagi istri, apalagi? Hah? Sudah ya, harta, keluarga, nggak usah khawatir. Kenapa? Allah yang akan jaga mereka. Allah yang akan menjaga mereka. Tapi konsep awalnya dia tatkala di dunia mengatakan saya beriman kepada Allah. Kemudian apa? Istiqomah. Ini bukan hanya sekedar ucapan. Seorang muslim yang mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya sekedar hiasan lisan, bukan. Akan tetapi keimanannya dia realisasikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk ia meninggalkan segala jenis larangan Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas ilmu. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, kita akan berikan beberapa contoh tentang konsep jemput bola yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surat As-Sajdah. Di dalam surat apa? As-Sajdah. Cuman ayatnya qadarullah saya lupa. Nanti silakan dicek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang-orang yang saleh. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang-orang yang saleh itu dahulu tatkala hidup di dunia, mereka ini jarang tidur. Kenapa? Jarang tidur. Ngapain? Nonton bola? Bukan. Ngapain? Main gaplek? Ya bukan. Orang kober. Orang soleh itu nggak kober main gaplek, nggak kober. Urusannya banyak. Urusan apa? Urusan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang soleh itu nggak kober untuk main gaplek, itu nggak kober atau sejenisnya. Terus apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam harinya mereka habiskan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, doa. Makanya dijelaskan, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka bermunajat kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, khaufan wa tama'an, dalam kondisi mereka itu takut dan juga harap. Mereka takut dan juga diiringi dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka ini rajin bersedekah. Perhatikan, mereka rajin bersedekah. Setelah itu, konsep yang pertama ini mereka
beramal dulu. Apa amalnya tadi? Sholat malam. Terus yang kedua apa tadi? Sodako. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap jiwa mereka enggak tahu, tidak mengetahui apa yang dirahasiakan untuk diberikan kepada mereka. Min qurrati a'yun, dari perkara-perkara yang menyejukkan pandangan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai bentuk balasan atas apa yang mereka lakukan di dunia. Di antara penjelasannya adalah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau menyebutkan satu perkataan dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, akhfa qaumun amalahum, segolongan manusia mereka itu ada yang suka untuk menyembunyikan amalan mereka. Mereka senang untuk melakukan amalan-amalan yang tersembunyi. Amalan ibadah, bukan maksiat. Amalan ibadah. Mereka sholat malam, mereka jaga sholat malamnya supaya nggak ada orang yang tahu. Bahkan di antara ulama ada yang puasa keluarganya tidak tahu. Gimana coba? Kalau sholat malam mungkin keluarga kita yang lain masih tidur, kita bangun wudu sholat. Tapi puasa, hidup satu atap dengan keluarganya, puasa. Di antara para ulama ada yang mereka itu berpuasa, puasa sunnah tentunya, keluarganya nggak tahu kalau dia puasa. Mereka berusaha menyembunyikan amalan mereka. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Fa akhfallahu lahum ma lam tara 'ainun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala simpan untuk mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala rahasiakan untuk mereka balasan yang belum pernah dilihat oleh mata. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW tentang gambaran surga. Surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Surga itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan terbesit di dalam hati seseorang belum pernah. Allah siapkan balasan ganjaran yang belum pernah dilihat oleh mata, bahkan terbesit di dalam hati belum pernah. Untuk siapa? Untuk orang yang senang menyembunyikan amalannya. Dia mendapatkan balasan sesuatu yang belum pernah ia lihat karena dia melakukan amalan yang ia sembunyikan. Konsep jemput bola. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau juga pernah mengajarkan kepada kita konsep yang satu ini, irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk ataupun siapapun yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, maka balasannya adalah kalian akan dikasih sayangi, kalian akan disayangi oleh makhluk yang di langit. Ini salah satu contohnya. Tatkala kita berusaha menyayangi makhluk yang ada di bumi, tentu saja dengan konsep yang diajarkan oleh agama yang mulia ini, agama Islam, maka ganjarannya adalah, balasannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan makhluk yang berada di langit pun menyayangi kita. Dan Rasulullah SAW mengajarkan di dalam hadis yang lain. Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mau nolong temannya,
yang mau memenuhi kebutuhan saudaranya, balasannya adalah Allah akan penuhi kebutuhannya. Kalau kita ingin dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita lakukan adalah salah satunya memenuhi kebutuhan saudara kita. Balasannya sama. Rasulullah SAW melanjutkan, "Waman farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah atau yaumil qiyamah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menghilangkan kesulitan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilangkan kesulitannya nanti di yaumul qiyamah. Ini yang baik-baik. Ini yang baik-baik. Sudah mau isya? Belum? Itu ada di mana? Taib di HP. Ini gambaran balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan tatkala kita berbuat baik. Begitu juga tatkala kita berbuat buruk, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengancam dengan hukuman ataupun azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir. Surat apa? Surat Ghafir ayat yang ke-40. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dhakarin وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala yujza illa mithlaha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membalas kecuali semisal perbuatan yang pernah ia lakukan. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melakukan maksiat, Allah hukum sesuai dengan kadar maksiat yang ia lakukan. Jadi kalau seandainya kita berbuat maksiat nggak mau tobat, maka Allah siapkan untuk dia hukuman tapi disesuaikan dengan maksiat yang ia lakukan. Berbeda tatkala kita melakukan amalan soleh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala seseorang melakukan amalan soleh, entah laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faulaika yadkhulunal jannah, maka merekalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, yurzaquna fiha bighairi hisab, mereka akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga yang tidak ada batasnya. Lihat bagaimana bentuk keadilan Allah atas dosa yang pernah dilakukan hambanya, dan bagaimana bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat satu maksiat dibalas sesuai dengan perbuatannya. Al jaza'u min jinsil amal, balasan akan disesuaikan dengan amal perbuatan. Tapi berbeda tatkala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, merekalah yang akan masuk ke dalam surga dan Allah akan berikan rizki kepada mereka tanpa batas. Subhanallah. Ini kalau seandainya kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti di dalam surat Al-Hasyr. Saya lupa ayat berapa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah memerintahkan kepada kita untuk menyiapkan bekal untuk hari esok. Hafal ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang sudah ia lakukan untuk hari esok. Suruh melihat amalan yang sudah kita lakukan apa, usaha yang sudah kita lakukan untuk hari esok, hari di mana kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Hari di mana tatkala itu kita tidak bisa menyembunyikan sedikit pun amalan yang pernah kita lakukan, perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan di dunia nggak bisa disembunyikan. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu nanti tatkala kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, la takhfa minkum khafiyah. Kalian gak akan bisa menyembunyikan sedikit pun amalan yang pernah kalian lakukan. Gak ada. Maka kata Allah, lihat apa yang sudah kalian persiapkan, yang sudah kita lakukan itu apa. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kalian lakukan. Setelah ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian seperti orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menjadi seseorang yang sudah diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia lupakan Allah. Dia enggak mau ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah sering kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma dia enggak mau sadar. Tidak mau sadar. Jangan seperti itu. Kenapa? Kalau seandainya ada seseorang melakukan hal seperti ini, dia melupakan siapa? Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah serupa dengan amalan yang dia lakukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ansahum anfusahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ia lupa terhadap diri mereka sendiri. Apa? Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Loh, gimana Ustaz? Amnesia? Nah, itu orang banyak yang berbuat maksiat malah cerdas-cerdas kelihatannya, ya apa tidak? Ya. Orang yang pikirannya nyeleneh terkadang, ya, sebagian orang yang pikirannya nyeleneh dalam urusan agama, ternyata dia juga cerdas. Cuman kecerdasannya digunakan untuk merusak agama. Lah itu mereka masih bisa berpikir. Jangankan lupa diri mereka, yang lain juga ingat, bisnisnya juga ingat mereka. Terus maksudnya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka lupa terhadap diri mereka apa? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tatkala menjelaskan ayat ini adalah Allah jadikan mereka lupa dengan amalan-amalan soleh yang akan membantu dia untuk masuk ke dalam surga. Apa tadi? Allah jadikan ia lupa dengan amalan-amalan soleh. Mungkin dia tetap cerdas, akan tetapi kecerdasannya tidak bisa memahami bahwasanya ini adalah amalan soleh, ini adalah maksiat. Ini adalah amalan yang bisa mengantarkan ke surga, ini adalah amalan yang mengantarkan ke neraka. Kecerdasannya nggak bisa membedakan dua hal ini. Atau mungkin dia bisa membedakan kedua hal ini, cuman hatinya tidak terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang seperti ini? Banyak yang seperti ini? Banyak.
faham bahwasanya ini adalah kebaikan, akan tetapi hatinya tidak terdorong untuk melakukan kebaikan tersebut. Sudah faham bahwasanya ini adalah maksiat, akan tetapi hawa nafsunya masih sering mendorong untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Ini banyak terjadi, dan ini bisa jadi karena ulah tangan kita sendiri. Apa kata Allah tadi? Karena dia melupakan Allah, maka Allah balas, Allah jadikan ia lupa terhadap dirinya sendiri. Ia lupa dengan amalan-amalan soleh yang bisa mengantarkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan ataupun ganjaran disesuaikan dengan amal perbuatan. Jadi kalau seandainya kita ingin berubah menjadi orang yang taat kepada Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, segera melangkah dari sekarang. Jadikan diri kita menjadi salah seorang hambanya Allah yang rajin untuk nolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah akan balas dengan menolong kita, baik itu di dunia, terutama nanti di akhirat, dengan dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan, ya. Jadi konsep jemput bola maksudnya adalah apa? Kalau kita pengen ditolong sama Allah, jadilah kita penolongnya Allah. Gimana cara nolong Allah? Kita tolong agamanya Allah, mulai dari diri kita. Jadikan diri kita orang yang soleh, ya. Kalau seandainya belum sholatnya masih bolong-bolong, segera tempel. Kalau sudah sholat, tingkatkan lagi kekhusyuannya, keikhlasannya. Kemudian cek lagi amalannya sudah benar atau belum, ya. Kalau seandainya sudah sholat yang wajib, ditambah dengan yang sunnah. Kemudian merembet, ngajak keluarga kita, ngajak masyarakat kita untuk menjadi para penolongnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunu ansarallah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolongnya Allah. Kenapa? Karena kalau kita jadi penolongnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tolong kita. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk ke dalam golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam kehidupan dunia kita, terutama nanti tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami sampaikan Ustaz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala untuk malam ini berhalangan hadir karena beliau sedang ada acara di luar kota. Mudah-mudahan insyaallah pada pertemuan selanjutnya bisa diisi oleh beliau lagi insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.